Bagaimana caranya agar kita bisa jadi pribadi yang menyenangkan? Jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan untuk jadi pribadi yang menyenangkan kita harus menyenangkan banyak orang. Semakin banyak orang yang kita senangkan, maka semakin kita jadi pribadi yang menyenangkan. Wow, betapa sulitnya. Bukankah apa yang dituntut atau diinginkan dari orang lain dari seseorang itu berbeda-beda? Sangat beraneka ragam. Bagi si A, menyenangkan itu dengan cara A. Bagi si B, menyenangkan itu dengan cara B. Dan itu berarti menjadi sangat relatif dan makin membingungkan. Kita tidak mungkin jadi pribadi yang menyenangkan seperti itu, yaitu dengan cara menyenangkan banyak orang. Tapi lalu bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan? Ada jawaban kedua, menyenangkan Tuhan. Oke, menyenangkan Tuhan akan membuat kita jadi pribadi yang menyenangkan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita menyenangkan Tuhan? Ada yang bilang melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaan, lalu melakukan banyak hal untuk Tuhan, dan memberikan hal yang terbaik yang menurut Tuhan itu menyenangkannya. Namun, saya tidak puas dengan jawaban yang kedua ini, karena jadi pribadi yang menyenangkan sesungguhnya memang benar menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apakah menyenangkan hati Tuhan itu hanya semata melayani Tuhan? Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Atau melakukan apa yang Tuhan katakan? Tentu saja bukan itu. Ada yang lebih prinsip lagi. Untuk jadi pribadi yang menyenangkan, kita harus bermula dari pikiran kita. Memikirkan segala yang manis, indah, dan menyenangkan. Yang di dalam bahasa Yunani dikatakan pros philes. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini. Selamat Paskah buat semua yang merayakan dan penuh dengan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau lihat apa yang dimaksud dengan pros philes. Masih dari bacaan kita Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kali ini adalah kata yang akan kita renungkan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang manis, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan semua yang manis? Disinilah kata pros philes itu muncul di dalam kitab suci. Dan satu-satunya kata ini hanya digunakan di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8 yang kita baca tadi. Kata pros philes mempunyai definisi berarti menyenangkan, pleasing atau agreeable, yaitu dapat disetujui, menyenangkan dan dapat diterima, acceptable, dan grateful, memunculkan sebuah ungkapan syukur yang tidak habis-habisnya. Kata pros philes ini sebenarnya dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama-tama adalah pros, yang artinya berjalan atau berlanjut menuju, lalu kemudian phileo, yaitu sebuah bentuk cinta kasih atau kasih sayang yang berangkat dari afeksi diri yang dinyatakan dalam bentuk kepedulian, rasa sayang yang antar sahabat, antar saudara yang diberlakukan dengan sangat dalam. Ini kata phileo, satu kata dalam bahasa Yunani yang punya makna juga tentang kasih. Selain agape, ada eros, ada storge, maka ada kata phileo. Dan kalau digabungkan pros phileo, ini menunjukkan segala hal yang sedang berjalan menuju arah kasih sayang yang dipraktikkan. Atau memikirkan segala yang menyenangkan atau yang manis, yang indah, yang diterjemahkan pros philes itu berarti sesuatu yang di dalamnya ada kandungan kasih sayang yang besar, kasih sayang yang berangkat dari kepedulian. Dan inilah yang patut untuk dipikirkan. Karenanya digunakan dalam bahasa Inggris lovely, sesuatu yang memang di dalamnya ada kandungan love, ada cinta kasih sayang yang dipraktekkan, dan itulah yang patut untuk dipikirkan. Sehingga menyenangkan di sini sesungguhnya
Bukanlah menyenangkan menurut standar kita yang berarti kita terus berjuang untuk menyenangkan semua orang, yang sebenarnya itu sebuah kebohongan dan tidak mungkin kita lakukan. Menyenangkan semua orang, mana bisa sih? Tetapi menyenangkan yang dimaksud dengan prosfiles ini adalah menyenangkan yang secara ilahi. Di dalamnya ada kandungan kasih sayang yang dipraktekkan. Dan inilah yang patut dipikirkan. Berarti dengan kata lain kita melihat bahwa selalu ada kasih sayang dari Tuhan yang ada di balik segala sesuatu yang kita hadapi. Berarti memikirkan segala yang manis, yang indah, dan yang menyenangkan atau prosfiles itu sesungguhnya adalah memikirkan sesuatu dengan cara Tuhan, yaitu memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang manis menurut Tuhan, yang indah menurut Tuhan. Dan tentu saja yang berarti menurut Tuhan berarti penuh dengan kandungan kasih sayang Tuhan. Inilah sebenarnya di balik makna prosfiles. Sesuatu yang manis karena kasih sayang Tuhan, sesuatu yang indah karena kasih sayang Tuhan, dan sesuatu yang menyenangkan karena kasih sayang Tuhan. Dan karena ada phileo di sana, ada kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam bentuk peduli kepada kita, maka disitulah sebenarnya pikiran kita akan membuat hati menjadi tenang. Bukankah saat diliputi, dilingkupi oleh kasih sayang Tuhan, hati menjadi adem, menjadi damai, menjadi tentram karena kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan bukan hati saja menjadi tenang, tetapi dengan kita memikirkan hal yang manis, indah, dan menyenangkan oleh kasih sayang Tuhan, maka jiwa kita pun akan menang. Dengan tenang kita bisa mengatasi segala macam pergumulan hidup. Jiwa kita menjadi menang dan mampu untuk berjuang karena kasih sayang Tuhan yang melingkupi kita, yang menyertai kita, yang membimbing hidup kita. Mulai hari ini, marilah kita belajar untuk memikirkan prosfiles ini. Segala yang mengarahkan kita kepada kasih sayang, segala yang di dalamnya terkandung kasih sayang Tuhan, dan disitulah kita akan makin mengalami disayangi oleh Tuhan. Ini dia satu hal yang sering dilupakan orang percaya, yaitu menyenangkan Tuhan dengan cara memikirkan hal-hal kasih sayang yang menyenangkan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bersama dengan Tuhan. Selamat memikirkan prosfiles, segala hal yang menyenangkan karena kasih sayang Tuhan sudah dicurahkan. Selamat berjuang lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya itu makin melimpahkan kasih sayang dari Tuhan tercurahkan dalam hidup kita. Dan makin tercurahkan, makin terpenuhilah kita oleh kasih sayang Tuhan. Dan makin terpenuhi, maka makinlah kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan dengan hati yang tenang dan jiwa yang menang. Kita selalu berjuang. Amin.